Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di kesempatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudo selaku Sales Engineer dari Axis Indonesia, dan di kesempatan yang baik ini saya ingin sharing terkait solusi Axis, terutama Axis Communication khususnya untuk penggunaan data center. Artinya di sini kita membuat suatu solusi yang berpusat pada Axis Communication sebagai pusat manajemennya dan melihat solusi yang dibutuhkan dari berbagai layer dan berbagai kebutuhan yang ada di data center. Secara umum, Axis memberikan solusi yang bersifat layer atau berlapis. Artinya, Axis tidak hanya berfokus pada satu sisi saja atau hanya gedungnya saja atau raknya saja, tetapi Axis mencoba untuk memberikan solusi yang sifatnya berlapis. Mulai dari perimeter sisi paling luar sampai rak yang ada di dalam. Dan tentunya targetnya adalah bisa menghasilkan efisiensi dari operasi atau pengawasan yang ada di data center tersebut. Secara umum, kalau kita bisa kelompokkan, data center itu menjadi ada beberapa tipe. Gitu. Yang pertama adalah model hyperscale, jadi ada skalanya luas, besar, dan beberapa lokasi seperti itu. Kemudian juga colocation, nah, jadi di satu lokasi ada beberapa pusat data center, dan juga yang bersifat enterprise seperti ini. Dan untuk ACS sendiri, saat ini kita lebih fokus di solusi colocation dan juga enterprise. Dengan contoh dari usernya kira-kira seperti ini. Beberapa user di sini juga pada dasarnya memang sudah menjadi partner Axis baik secara global maupun lokal di sini. Lalu terkait data center sendiri, sebenarnya kita harus melihat dulu apa yang menjadi critical assets atau poin-poin yang harus dilindungi dalam suatu data center. Yang pertama adalah IT equipment, kemudian power equipment, dan juga cooling equipment. Di mana apabila salah satu dari tiga komponen ini mengalami gangguan atau perusakan dan lain-lain, itu tentunya akan mengganggu kinerja dari data center tersebut. Sedikit insight soal Axis Communication. Jadi memang dalam solusi yang di-provide oleh Axis, ACS adalah base atau pusat dari proteksi tersebut. Mengapa? Karena ACS memiliki sifat yang tervalidasi dan juga didesain dengan kualitas dan juga kemampuan cyber security. Tapi walaupun Axis Communication adalah pusat, dan kalau dilihat artinya semua produk akan berputar di produk-produk Axis, tetapi ACS ini juga sifatnya dapat terintegrasi dan open, jadi terbuka. Karena ACS sendiri secara umum bisa terkoneksi dengan third party kamera dan juga mendukung API. Jadi kalau memang ada third party application yang ingin mengakses informasi dari ACS, itu bisa dilakukan. Kita masuk ke solusi yang ingin di-provide. Jadi secara umum kita dapat membagi suatu lokasi, misalnya data center, itu menjadi beberapa lini atau beberapa lapisan yang harus di-cover. Yang pertama adalah perimeter, lalu premises, buildings, server room, dan terakhir server racks yang paling kecil. Dan semua ini secara umum akan bisa didukung oleh berbagai produk dan juga solusi dari Axis. Yang pertama kita masuk ke perimeter protection. Di sini tentunya kita ingin bisa melakukan deteksi terhadap apapun yang terjadi yang mencurigakan yang ada di area paling luar, atau bisa dibilang pagar atau pembatas dari suatu lokasi data center tersebut. Ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah deteksi atau detect, di mana Axis memiliki produk yang kita sebut sebagai radar, tapi kita untuk radar sendiri masih proses ya untuk di Indonesia, atau menggunakan thermal kamera, di mana thermal kamera ini dilengkapi dengan analitik yang bisa mendeteksi keberadaan orang yang tidak seharusnya. Kemudian untuk melakukan verifikasi dilengkapi juga dengan PTZ kamera. Artinya dengan analitik yang ada di thermal kamera dan juga di PTZ ini, kita bisa melakukan memastikan verifikasi dari apa yang terdeteksi oleh si thermal kamera ini. Dan kalau memang sudah memang terdeteksi dan terverifikasi, kita bisa melakukan respons dengan menggunakan speaker, baik itu dengan live ataupun dengan menggunakan rekaman audio. Jadi secara umum runutannya seperti ini. Saat kamera melakukan deteksi, bisa mengirim email atau langsung meminta PTZ untuk melakukan verifikasi.
dan juga trigger ke speaker. Dan untuk analitiknya sendiri kita menggunakan Axis Perimeter Defender seperti yang ada di bawah ini. Jadi Axis Perimeter Defender adalah analitik yang memang berfokus untuk menjaga area perimeter dengan melakukan deteksi terhadap human dan vehicle dengan kamera thermal yang memiliki kelebihan karena tidak terlalu bergantung pada kondisi pencahayaan. Dan dengan dilengkapi dengan PTZ, maka bisa menghasilkan gambar yang lebih baik. Ya, dan selanjutnya kita ke untuk area open space, kita bisa menggunakan radar. Jadi radar ini memiliki kelebihan karena jarak jangkauannya jauh dan juga bisa melakukan deteksi dengan baik. Selain juga melakukan pengawasan, tentunya kita ingin melakukan pembatasan dari akses yang masuk. Salah satunya adalah dengan vehicle access. Dan untuk hal ini, Axis memiliki solusi terkait dengan penggunaan fixed camera dan analytics. Itu Axis memiliki kemampuan untuk membatasi kendaraan yang masuk dengan pembacaan plat nomor. Bu, sorry suaranya hilang. Ya, suaranya Yudo ya. Yudo, suaranya hilang. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, mungkin lagi ada kendala teknis sebentar. Baik, Pak. Mohon maaf, mungkin tadi ada gangguan terkait jaringan. Kita akan lanjut lagi sebentar ya. Oke. Sebentar, mohon maaf sekali lagi sebelumnya. Ya, screen saya sudah terlihat lagi ya untuk sekarang. Sudah. Oke, kita akan lanjut lagi untuk sharingnya. Ya, jadi door station ini memang digunakan untuk apabila ada tamu-tamu yang ingin join gitu, ingin masuk ke area tapi belum memiliki akses sehingga bisa mengontak ke security yang ada di dalam untuk membuka akses dari pintu ini seperti itu. Nah, untuk secara skenario kita ada dua skenario. Yang pertama adalah registered vehicle. Jadi apabila ada kendaraan yang memang sudah memiliki akses, itu bisa masuk ke dan sementara untuk kendaraan yang tidak diketahui, driver bisa mengontak melalui kira-kira seperti itu. Dan masih di perimeter, tentunya kita ingin mengawasi juga dari pengawasan yang sifatnya aerial dengan menggunakan kamera dan juga model positioner seperti ini, yaitu ada di Q6215 misalnya. Kemudian untuk pengawasan untuk kendaraan-kendaraan yang memang tidak seharusnya gitu ada di jalan raya, misalnya ada di luar sini, kita bisa menggunakan deteksi dengan
kamera fix dan juga PTZ, dan ditambahkan dengan respons melalui speaker. Lalu untuk proteksi di gedungnya, areanya secara langsung, tentunya kita juga ingin melakukan pembatasan akses atau memastikan siapa yang masuk ke area tersebut. Dan juga melakukan respons langsung terhadap alarm yang terjadi. Jadi kita untuk deteksi di area parkir misalnya, kita ada radar dan juga multisensor kamera seperti ini, sehingga dalam satu kamera itu kita bisa melihat beberapa lokasi secara bersamaan, dan tentunya lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian untuk verifikasi juga masih memanfaatkan kamera PTZ, dan juga untuk responsnya tentunya dengan IP speaker. Dan IP speaker ini kelebihannya salah satunya adalah karena kemudahannya dalam melakukan integrasi. Hanya satu speaker saja kita bisa langsung connect ke sistem IP ini dengan konfigurasi yang tergolong mudah dibandingkan kalau misalnya menggunakan sistem audio yang analog seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga tentunya di dalam suatu data center itu ada suatu area untuk kelistrikan, dan tentunya di area kelistrikan ini suhu menjadi parts yang penting karena menjadi indikator adanya misalnya malfunction. Dan di sini Axis menawarkan kamera isothermal kamera yang bisa mengukur suhu di suatu objek atau area yang sudah kita tandai, dan apabila melebihi standar yang kita tentukan maka akan langsung memberikan trigger. Lalu bagaimana untuk area-area yang rentan mengalami terbakar misalnya atau menghasilkan asap? Axis juga memiliki partner, salah satunya terkait smoke detection. Jadi apabila ada asap itu dia langsung melakukan trigger analytics-nya di atas ini. Seperti ini. Ya, kemudian itu tadi sudah area dalam ya. Jadi kalau tadi pertama di pagar, kedua di area dalam pagar, termasuk gedung dan area parkir. Nah, yang ketiga lebih ke gedungnya itu sendiri atau buildingnya itu sendiri. Di mana yang kita inginkan tentunya adalah pembatasan akses dan juga pengawasan dari entrance dan exit. Untuk akses kontrol sendiri, untuk pengawasan sendiri tentunya salah satunya adalah dengan menggunakan akses kontrol, di mana Axis memiliki akses kontrol yaitu card readers dan juga door controller yang bisa digunakan di pintu entrance, pintu masuk dari masing-masing area di building. Dan juga dengan visitors bisa mengakses juga atau mengontak untuk meminta akses ke dalam itu melalui door station. Jadi secara umum memang tidak hanya kamera yang bisa di-provide atau diberikan oleh Axis, tapi juga fitur akses kontrolnya. Dan video surveillance ini juga tentunya bisa melengkapi atau menambahkan pengamanan dari akses kontrol tersebut. Dan juga di ACS sendiri saat ini kita sudah memiliki software yang kita sebut Axis Camera Session Secure Entry, yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di bagian belakang. Kita sudah ke gedung area luar, lalu kita masuk ke server rack-nya di sini. Jadi server rooms ini tentunya kita ingin memantau aktivitas atau apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakses di bagian dalam dari server rack ini. Server room maksud saya. Dan di sini salah satu yang bisa menjadi resiko adalah misalnya ada orang yang memiliki akses dengan card reader, kemudian ada yang menguntit dari belakang tanpa diketahui misal. Nah, disinilah Axis menawarkan tailgating detection. Artinya pada suatu waktu tertentu, saat ada yang masuk ke area pintu itu tidak boleh ada yang berdekatan seperti itu. Jadi jeda waktu tertentu dia akan memberikan trigger. Jadi kalau ada dua orang yang masuk bersamaan atau saling membelakangi dalam waktu yang singkat, itu akan terdeteksi sebagai tailgating. Lalu kita masuk ke red zones-nya, yaitu adalah server room-nya sendiri, server rack room-nya sendiri, di mana kita ingin melakukan deteksi yang efisien tentunya, karena biasanya rack ini sifatnya lorong ya. Artinya tentunya agak kurang cocok apabila kita menggunakan kamera yang sifatnya landscape biasa atau mungkin
ada beberapa kamera di dalam satu lorong ini, sepanjang ini, itu tentunya kurang efisien. Nah, di sini Axis juga memiliki kamera yang bersifat multidirectional seperti ini seri P3715 dan P3717 dan 3719, di mana dalam satu kamera ini dia ada beberapa lensa yang bisa mengarah ke beberapa arah. Maksudnya misalnya satu ke arah pintu, satu ke arah dalam, lalu ke lorong-lorong, sehingga bisa memberikan pengawasan yang maksimal dengan jumlah kamera yang efisien. Dan juga masih bisa diintegrasikan dengan speaker sebagai output responsnya. Lalu untuk pengawasan suhunya, atau kalau misalnya memang ada kecenderungan misalnya ditakutkan akan ada overheat, kita bisa juga provide untuk isothermal kamera dan verifikasi dengan PTZ kamera. Alarm dengan speakers juga tentunya. Lalu untuk area misalnya pengolahan air atau area yang sifatnya untuk menjaga operasional lah, seperti itu juga kita bisa melakukan deteksi dengan analytics juga misalnya untuk memastikan bahwa tidak ada pada waktu-waktu tertentu itu yang memang tidak harusnya ada orang, itu bisa melakukan deteksi apabila ada orang yang tidak berkepentingan. Secara umum tetap sama, detect, verify, dan juga deter atau response. Lalu untuk parts paling kecil dari suatu server data center, yaitu adalah server racks, Axis juga memiliki solusi dengan modular kamera yang kita bisa pasang di atas sini misalnya. Jadi kita bisa selalu memantau atau mengawasi siapa yang mengakses rak tersebut. Lalu juga dengan tambahan PTZ kamera yang terkoneksi dengan I/O connectivity. Jadi kita bisa melakukan trigger apabila ada rak yang terbuka misalnya seperti itu. Dan juga respons masih menggunakan speaker. Ya, itu tadi kita sudah melihat apa yang bisa Axis tawarkan atau provide untuk solusi dari proteksi data center. Baik itu dari sisi paling luar, perimeter, sampai ke rak yang paling dalam sekalipun. Tetapi tentunya akan ada juga pertanyaan yang simple tapi mungkin banyak dipertanyakan. Itu adalah why Axis? Kenapa Axis? Yang pertama adalah Axis selalu berkomitmen untuk memberikan solusi-solusi terbaiknya dan melakukan pengembangan, inovasi-inovasi yang tentunya bisa selalu update dengan kebutuhan dari user dan juga dari partner. Mulai dari video surveillance, access control, audio solutions, bahkan sampai training service dan support. Artinya kita tidak terbatas di satu solusi saja, dan kita juga selalu berusaha untuk membantu partner-partner kita, rekan-rekan kita untuk bisa mengajukan solusi terbaik ke usernya. Dan terkait dengan data center sendiri, Axis memiliki kelebihan karena sangat aware terhadap cyber security. Di mana apabila memang ada misalnya ada temuan gitu atau ada apa, kita selalu terbuka, kita selalu open. Dan juga secara solusi-solusi produk juga kita selalu mencoba untuk menutup gap-gap atau celah-celah yang mungkin akan menjadi penyebab dari cyber security failure atau kegagalan di cyber security itu. Selanjutnya adalah solusi yang di-provide oleh Axis, yaitu adalah menggabungkan antara solusi physical dan juga digital protection. Jadi tidak hanya secara fisik terlindungi, tetapi juga secara cyber juga terpenuhi. Dan secara umum, kita sangat menjaga sekali proses kinerja dari produk-produk dan juga proyek yang berjalan dengan Axis. Mulai dari planning, kita create, membuat suatu pengujian, kemudian bagaimana kita bisa memproduksi produk, dan dari mulai aktivasi awal, autentikasi, lalu software, update, dan seterusnya. Secara instalasi juga kita selalu kita pastikan bahwa memang produk yang terpasang itu adalah sesuai dengan standar dan mudah sekali untuk dipasang. Secara maintenance juga kita aware, dan yang terakhir adalah respons terakhirnya itu decommission, yaitu terkait warranty, SLA, dan lain-lain. Dan terkait warranty sendiri mungkin sedikit informasi bahwa
bisa dibilang hampir semua produk Axis saat ini itu warranty-nya sampai 5 tahun. Jadi dan sudah include gitu. Jadi tidak perlu ada biaya tambahan lagi. Selain itu juga Axis mendukung analytics dengan baik dari Axis built-in ataupun dari partner-partner Axis yang menggunakan standar ECAP sebagai basis pembuatan analitik. Di mana analitik ini bisa membantu untuk mengubah suatu gambar yang terlihat menjadi informasi-informasi yang bisa memberikan info lebih untuk pengguna seperti itu. Lalu dari sisi bisnis, Axis juga memiliki kelebihan karena secara umum kita tidak melihat hanya dari harga produk saja, di mana Axis ingin memberikan lower TCO, jadi biaya total cost ownership-nya lebih terjangkau dari whole dari semua lini, dari semua sisi. Jadi bukan hanya dari harga produksinya saja seperti itu. Di mana kita mulai dari yang pertama adalah terkait akuisisi dan deployment atau instalasinya, di mana tentunya dengan POE dan design tools kita bisa menghasilkan solusi yang secara design tools kita memastikan solusi yang kita provide itu memang sesuai dengan kebutuhan, dan dengan POE kita mengurangi untuk power cablingnya dan lain-lain. Lalu untuk operating cost-nya, kita memiliki fitur low light yang tentunya sangat mengurangi untuk lampu dan lain-lain, penambahan lampu. Lalu edge storage bisa memberikan opsi untuk menyimpan tanpa harus ada server yang besar. Dan untuk maintenance misalnya, dengan adanya remote inventory, health monitoring, dan maintenance, kita bisa memastikan bahwa produk yang terpasang selalu dalam pengawasan kita. Lalu untuk decommissioning dan designing, misalnya kita sudah ada site yang lama, ingin kita update, lalu ingin kita ubah seperti apa, design tools dari Axis juga bisa membantu dengan baik. Dan juga dengan produk yang high quality, tentunya kemungkinan untuk adanya failure cost itu menjadi sangat kecil. Artinya kalau kita bisa melihat dari berbagai aspek atau berbagai sudut, Axis secara umum bisa memprovide lower TCO atau total cost ownership yang lebih kecil. Ya, kalau tadi kita lihat dari awal, memang secara umum banyaknya di produk ya, tapi tentu saja produk-produk ini tidak bisa bekerja tanpa adanya software yang sebagai pusat dari manajemen. Dan untuk dari Axis, kita memiliki Axis Camera Station seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kenapa kita harus menggunakan Axis Camera Station? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang mungkin juga akan ditanyakan oleh user apabila diajukan solusi ini oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama saya bisa bilang adalah easy operation, di mana secara GUI juga kita sangat fleksibel sekali. Kita bisa membuat layout dengan fleksibel, pengaturannya berapa kali berapa, sebesar apa, mana yang ingin ditonjolkan. Lalu juga ada map di sini, di mana map ini juga kita bisa meletakkan masing-masing kamera di titik-titik sesuai lokasinya. Kemudian juga navigasinya sangat fleksibel, kita bisa mengelompokkan dari beberapa kamera, misalnya ada 5 site, masing-masing site kita ingin lobby jadi satu, itu bisa, jadi tidak terbatas secara fisikal. Dan ini juga untuk pengelompokannya ini juga tidak hanya di live view, tapi juga di playback. Jadi kita bisa melihat video dari beberapa lokasi secara bersamaan, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah keberadaan mobile app untuk remote access, di mana salah satu kelebihannya juga adalah agar mobile apps ini bisa terkoneksi dengan sistem ACS yang ada, Axis juga menghadirkan Axis Secure Remote Access. Jadi seperti P2P Cloud, dan ini juga untuk saat ini free ya, jadi untuk menghubungkan dari mobile ke ACS itu sangat mudah. Tidak perlu ada port mapping, tidak perlu ada private network, dan lain-lain. Lalu dari sisi investigasi dan juga export filenya, Axis memiliki fitur, ACS memiliki fitur video scrubbing, di mana kita bisa lihat di bawah sini.
kita bisa melihat di beberapa view, lalu kita dragging. Scrubbing itu kayak skimming atau menarik dragging seperti ini. Jadi kita tidak perlu melihat videonya satu persatu atau dipercepat seperti itu supaya kita bisa melakukan kayak apa ya, fast checkingnya dulu. Kita memiliki video scrubbing. Kemudian juga, ini agak mistyping. Di sini adalah Smart Search. Jadi Smart Search ini yang di pojok kanan ini kita bisa menandai suatu titik dan sistem ACS ini akan melakukan filter terhadap pergerakan apa saja yang ada di titik tersebut. Jadi kalau di gambar ini contohnya adalah kotak yang di bawah sini kita tandai seperti itu, dan di sebelah kiri akan memfilter saat ada kejadian di sini. Tentunya ini sangat mempermudah apabila kita ingin mencari kejadian atau orang-orang yang bersinggungan dengan objek yang ingin kita awasi. Dan tentunya Axis juga memiliki digital ekspor yang cukup mudah, karena saat kita mengekspor file itu langsung dengan player, jadi tidak perlu install player terlebih dahulu. Lalu clear identification di sini adalah terkait dari lini produk yang dimiliki oleh Axis, di mana salah satunya adalah ACS mendukung panoramic format yang sangat cocok untuk penggunaan kamera 360 atau fisheye, di mana biasanya kalau 360 itu kameranya lebih kecembung ya, di mana sehingga untuk panoramic format ini bisa menghasilkan gambar yang detail dan plain seperti kamera biasa melalui kamera fisheye. Dan ini sangat fleksibel sekali, kita bisa scroll, zoom in, zoom out, dragging, itu baik di live view maupun di playback. Selanjutnya adalah corridor format. Corridor format ini adalah suatu fitur yang ada di kamera, di mana kita bisa dengan melakukan adjustment atau penyesuaian di lensa kamera dan juga di secara software, kita bisa menghasilkan gambar yang portrait seperti ini yang cocok untuk area lorong misalnya. Di mana kalau area lorong ini dipasang kamera landscape, akan banyak area yang tidak terlihat dan juga pandangan yang terbuang seperti itu, karena menyorot area sisi yang tidak ada informasi. Nah, ACS mendukung corridor format ini dan memiliki template yang cocok untuk corridor format. Tapi tidak hanya kamera-kamera dari Axis saja yang bisa didukung oleh oleh ACS ini, tetapi juga third party kamera, di mana Axis memiliki kompatibilitas dengan third party kamera yang secara umum kita bisa bilang support on FIF base, namun memang untuk memastikan seberapa jauh kompatibilitasnya, kami menyarankan untuk bisa mengecek dulu dengan ACS Compatibility Tools Test. Jadi ada suatu software yang digunakan untuk melakukan pengecekan dari kamera tersebut, seberapa jauh atau seberapa banyak fitur dari kamera tersebut yang bisa terintegrasi dengan ACS. Kira-kira seperti itu. Kemudian ACS sebagai pusat dari manajemen produk Axis dan solusi Axis secara umum tentunya tidak hanya berkutat pada video surveillance saja, di mana memang awalnya kita berangkat dari kamera surveillance ya, tapi juga bisa dilanjutkan dengan penambahan misalnya audio capabilities, yaitu speaker yang bisa memberikan respon terhadap apa yang dideteksi oleh kamera tersebut. Kemudian juga penambahan input dan output yang bisa terintegrasi juga atau terhubung juga dengan perangkat lain yang bisa dikontrol dengan I/O ports. Kemudian door station untuk pengawasan tamu ya, dan juga akses kontrol untuk akses pembatasan akses. Khusus terkait akses kontrol ini sendiri, ya ACS memiliki fitur terbaru yaitu adalah Axis Secure Entry, di mana di Secure Entry ini kita bisa melakukan manajemen terhadap pintu, kemudian pemegang kartu, dan juga yang terakhir adalah pengecekan terhadap siapa yang sudah mengakses pintu tersebut. Dan karena memang ACS ini terintegrasi dalam, Secure Entry ini terintegrasi dalam ACS, sehingga
kita bisa menggabungkan video dari kamera yang ada di dekat pintu tersebut dengan sistem akses ini. Sehingga apabila kita melakukan tapping, video dari kamera yang ada di dekat itu juga melakukan recording dan terhubung atau link dengan proses tapping tersebut. Sehingga kelak kita bisa mengecek apakah orang yang melakukan tapping sesuai dengan data di kartu tersebut. Walaupun untuk pengawasan ini sifatnya masih visual, artinya lebih untuk verifikasi manual. Misalnya petugas atau resepsionis gitu ingin mengecek terkait siapa yang akses pada jam sekian, kartunya misalnya si Yudo misalnya saya, tapi yang masuk ternyata bukan Yudo, itu bisa dilihat secara visual. Lalu juga ACS sendiri itu mendukung sistem analytics, di mana untuk live view misalnya ACS menerima alarm atau alert langsung dari kamera yang memiliki analytics, seperti misalnya motion guard atau object analytics dan lain-lain. Lalu dari sisi investigation juga tadi sudah saya sampaikan terkait smart search. Jadi ini adalah fitur yang tergolong analytics juga karena dia menganalisis video yang berjalan dan ini sudah ada include di dalam ACS itu sendiri. Dan yang terakhir pada saat ekspor kita punya video reduction di mana kita bisa melakukan sensor lah bisa dibilang untuk menjaga privacy dari objek-objek atau orang-orang yang mungkin tidak berkaitan dengan hal yang ingin kita awasi pada saat kita mengekspor file untuk dijadikan barang bukti. Lalu masih berkaitan dengan data center, tentunya kita sangat aware sama cyber security seperti sudah dibilang ya. Axis juga khususnya untuk ACS ini mendukung fitur-fitur cyber security yang ada di dalam kamera Axis, yaitu adalah sign firmware, lalu juga secure boot dan juga Axis Edge Vault, dan yang terakhir adalah trusted platform module. Untuk sign firmware dan secure boot ini memang lebih ke produk Axis secara umum ya, di mana dua ini memastikan bahwa firmware yang terinstall dan berjalan pada saat kamera dinyalakan adalah memang software yang belum dilakukan hacking lah, atau ada perusakan data atau ada tampering seperti itu. Lalu untuk Axis Edge Vault ini memastikan bahwa misalnya ACS mendeteksi suatu kamera, misalnya kamera yang terpasang jauh, ACS bisa memastikan bahwa kamera ini memang kamera yang betul-betul dibuat oleh Axis atau hanya kamera yang sudah diotak-atik misalnya. Itu bisa dideteksi karena kamera memiliki Axis Edge Vault ini tadi. Dan beberapa kamera Axis juga memiliki trusted platform module untuk mengenkripsi data untuk melakukan sertifikasi dari kamera. Lalu untuk multiple sites, Axis juga sudah mendukung, Axis Camera Station sudah mendukung multiple server access, di mana satu klien ini bisa mengakses banyak sekali site yang berjauhan. Jadi kita bisa lihat contohnya di sebelah kiri sini, ada Argentina, Kanada, Kolombia, dan lain-lain. Ini berbagai negara bisa ditampilkan di dalam satu layar, satu tampilan dengan penyusunan atau pengelompokan yang fleksibel juga. Dan dari sisi dari sisi partner tentunya ini ada hal lain yang terakhir, kemudahan dalam melakukan proposal atau offering, di mana ACS ini license modelnya sangat simpel. Kita hanya ada dua model, yaitu adalah core license dan universal license. Di mana core license ini sifatnya untuk kamera-kamera atau semua produk dari Axis akan menggunakan core license, sedangkan universal license adalah untuk kamera-kamera third party. Dan juga Axis memberikan kemudahan untuk melakukan designing dan juga maintaining dari suatu project dan proposal, yaitu dengan Axis Camera Station Integrator Suite. Yaitu kita bisa dari awal kita bisa melakukan desain, site designer ini untuk melakukan desain, plotting map dan lain-lain. Kita bisa tahu berapa bandwidth-nya, kita bisa tahu berapa storage-nya, tentunya juga dengan sesuai skema-skema atau skenario yang ditentukan. Lalu juga ada auto configuration. Jadi data dari site designer ini kita bisa tarik, kita masukkan ke ACS untuk melakukan konfigurasi yang otomatis. Kemudian juga kita bisa melakukan tes terhadap sistem yang sudah kita install.
dengan Axis Installation Verifier. Dan terakhir adalah Axis System Health Monitoring untuk memastikan bahwa produk-produk yang terpasang berada dalam kondisi terbaik. Jadi kalau ada error itu bisa langsung direspons. Nah, lalu terkait Axis Camera System sendiri hadir dalam dua form sebenarnya. Kita bisa memprovide ACS dalam bentuk software atau hardware seperti recording servers, di mana memang sifatnya lebih untuk pusat manajemennya saja, tapi bukan untuk live view secara langsung. Lalu juga appliances, di mana ini cocok untuk site-site kecil, karena maksimal dia memang hanya 22 channel, tetapi dia sudah memiliki storage embedded di dalam dan juga sudah ada port switch-nya untuk PoE switch-nya. Nah, untuk melengkapi recording servers, khususnya Axis juga menghadirkan workstations yang bisa menampilkan video atau sebagai pusat pengawasan gitu dari server, dari kamera-kamera yang terkoneksi dengan recording servers ini. Karena memang workstation ini dibuat dengan kemampuan grafis yang tinggi. Sekian untuk sharing saya hari ini. Saya kembalikan dulu ke Bu Michelle mungkin ya, untuk sesi selanjutnya. Halo? Christian atau Michelle? Oke, sambil menunggu, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan yang kira-kira mau ditanyakan atau diperjelas dari presentasi ini? Ya, terima kasih Pak Yudo untuk presentasinya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung open mic-nya atau ketik di kolom chat. Mungkin sambil menunggu, boleh dibantu untuk pengisian pollingnya. Jadi setelah ini kita akan ada door prize. Nah, door prize-nya sendiri yang eligible hanya untuk yang sudah mengisi door prize ya. Untuk yang sudah mengisi kuesioner. Jadi minta tolong diisi dulu untuk kuesionernya. Kalau dari Axis nggak boleh ya, Michelle ya? Kalau ada akses nggak boleh, Bu. Pak Yudo, Bu Rusi, ini ada pertanyaan. Halo, pagi. Dengan Hendra mau nanya. Ya. Bisa kedengar? Bisa Pak Hendra. Bisa ya, iya. Jadi gini Ibu, saya ada salah satu customer ya. Ya. Dan sempat nanya untuk kamera yang terintegrasi dengan lampu gitu loh. Jadi dia ada ruangan khusus gitu ya. Jadi setiap kondisi mati misalkan lampunya. Lalu kalau ada orang masuk, dia lampu akan nyala, langsung kamera ikut nyala juga, akan terekod. Jadi kayak semacam apa ya, analotek begitu ya. Itu dari Axis ada solusi nggak ya? Sebenarnya itu balik lagi ke flow-nya seperti apa, Pak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya memang yang di-trigger dari yang mau men-trigger kamera itu adalah lampunya misal, ya berarti itu dari sistem kelistrikannya mungkin kita menggunakan antara network I/O misalnya. Di network I/O langsung kalau dia ada input ke network I/O, dia trigger langsung connect ke kamera untuk recording atau kamera dengan I/O port. Tapi memang karena portnya berbeda ya biasanya perlu relay Pak, karena kan dari listrik, kalau misalnya lampu kan berarti listriknya besar gitu kan ya Pak ya, berarti kita bisa relay supaya menyesuaikan lah pakai dry contact kayak gitu. Sebenarnya kalau solusi seperti itu, atau kalau memang dia mau itu juga bisa dilakukan Pak, karena kan arahannya orang kan. Iya, betul. Ya human kan berarti bisa jadi kita menggunakan kayak human detection aja gitu. Pakai misalnya Axis Object Analytics. Jadi human itu lebih
secara filter triggernya lebih sesuai. Basically kayak motion detection gitu loh Pak. Tapi kalau AOA kan lebih advance. Iya, untuk motion detection saya udah sempat sounding juga. Jadi dari kameranya kan ya. Jadi ada motion detection, tapi dia pengennya sama integrasi dengan lampu juga gitu loh. Jadi pada saat lampu nyala, jadi dia akan otomatis nge-record gitu loh. Ya. Berarti yang trigger gimana Pak? Kalau motion detection kan dia nggak pengaruh dengan lampu kan. Mau lampu hidup atau tidak, dia udah langsung ngerekam karena udah IR juga kan. Betul. Ya paling kalau dari saya seperti itu, bisa menggunakan kamera yang ada I/O-nya. Ya. Atau kalau misalnya memang kameranya jaraknya misalnya agak jauh atau agak sulit ya kita jadi pasang kayak network I/O device itu. Jadi untuk yang on off-nya dari situ nanti triggernya ke kamera. Kira-kira seperti itu sih. Oh, gitu ya. Oke, siap. Nanti coba saya sounding deh ke. Siap Pak ya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi dari sorry Pak Hendra sudah cukup Pak? Mohon maaf. Sementara cukup dulu. Oke, ya. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Heri ya. Apakah bisa diintegrasi dengan kamera sistem konvensional, kisaran license-nya berapa dan sistem apakah common atau renewal? Oke, untuk kamera sistem kalau IP, kalau konvensional maksudnya apa nih? Kalau analog tentu saja kita perlu encoder. Jadi kita mungkin kita akan bisa tawarkan encoder. Kemudian untuk kamera IP existing itu kita juga bisa kalau memang sudah on VIV ya terutama, atau yang terbaru itu RTSP. Jadi kalau kameranya bisa kasih streaming RTSP itu juga sudah bisa masuk ke ACS tahu saya. Untuk kisaran license-nya mungkin bisa ditanyakan ke pihak Koneksido ya nanti. Iya, baik Pak Yudo. Oke, kemudian yang kedua, tadi ada informasi mengenai integrasi dengan announce audio. Apakah bisa dilakukan trigger terhadap mesin paging gedung? Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya gini Pak, kalau di gedung yang high risk building atau apa gitu, kalau kita mau implementasi di sana itu kan biasanya mereka udah punya mesin automatically paging ya. Ketika ada keadaan emergensi, darurat ataupun warning terhadap announce terhadap pemberitahuan atau apa gitu loh. Bisa nggak sistem akses yang audible announce-nya itu bisa terintegrasi ke aplikasinya mereka gitu, sehingga ketika ada sisi kamera menangkap ibaratnya sesuatu yang keganjilan atau aneh, dia akan ngasih awareness, akan ngasih warning, kemudian berupa triggernya itu akan diterima oleh sisi recording patchingnya untuk disampaikan ke audiens gitu Pak. Secara umum saya bisa bilang bisa ya. Mungkin saya juga sambil nyari PPT soal audio biar kebayang. Jadi intinya gini, salah satu produk dari sistem audio IP audio access adalah audio bridge. Di mana audio bridge ini bersifat menghubungkan antara sistem analog dan sistem IP untuk audionya. Nah, coba sambil nyari mana PPT-nya. Kebanyakan PPT soalnya Pak. Jadi kalau yang ini, jadi kalau misalnya dari kamera, misal dia trigger ke sistem dari bridge-nya itu, lalu bridge-nya langsung mengirimkan audio ke luar, itu juga bisa dilakukan saya rasa. Harusnya sih bisa. Atau iya paling seperti itu sih kalau menurut saya. Paling gampangnya, karena ini kalau nggak kelihatan agak ini. Saya mungkin sambil cari PPT-nya. Tapi sekilas bisa sih Pak, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah ada, saya sudah ketemu PPT-nya akan saya share lagi Pak. Oke Pak Yudo, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama Pak. Terus ada yang selanjutnya, tadi kayaknya ada pertanyaan lagi dari penerapan yang baik. Jadi ini kayaknya memang harus keluarin PPT speaker. Ini, sorry, penerapan speaker yang baik ini dalam hal apa nih Pak baiknya ini? Kan baik buat saya belum tentu baik untuk orang lain Pak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya dalam hal apa mungkin biar lebih ini Pak Iwaldi. Ya, maksudnya pada kamera itu kan biasanya untuk output dipasang speaker di samping kamera ya. Sedangkan posisi kamera ini kan terkadang bisa jadi di lapangan atau di ruangan, berbeda-beda. Otomatis speaker itu akan menghasilkan suara yang tentunya sesuai dengan power yang sudah ditentukan. Nah,
yang saya garis bawahi itu penerapan power ya atau amplifier, atau apakah keluaran dari aksi itu sudah cukup baik untuk dikeluarkan ke speaker berikut dengan jenis speaker yang digunakan, baiknya seperti apa. Karena sesuai fungsi kan untuk memberikan announce ya, tentunya harusnya terdengar kan. Nah Ya, itu betul. seperti apa yang ideal gitu ya. Oke, ini sambil saya buka slide soal ini juga udah. Ya, semoga yang ini sesuai. Sebentar, saya close dulu. Oke. Kebanyakan slide, sorry. Slide saya terlihat ya, Pak ya? Ya. Ya, jadi yang tadi mungkin yang pertanyaan Pak Ihwaldi dulu, untuk Axis sendiri memang secara produk kita sifatnya lebih efisien ya. Jadi memang opsi mungkin dilihat kok banyak, nggak banyak atau cuma 4, karena memang kita rasa sudah mencukupi. Untuk outdoor misalnya itu kita hanya ada satu model Pak, yang C1310 ini. Secara power 121 dB SPL, tapi apakah itu cukup untuk kondisi? Tentu saja kita harus melihat dari kondisinya juga Pak. Karena kan kita tahu bahwa jaraknya dia maksimal 121 dB, tapi kita harus tahu juga seberapa bising di sana, atau bagaimana ambience-nya, seperti itu. Jadi dari situ baru kita bisa mengetahui apakah sudah sesuai atau belum sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk seberapa jauh dia bisa approach dan lain-lain, itu sih kita bisa cek di ini ya, kita di Site Designer gitu, kita bisa melakukan sedikit simulasi terkait jangkauan dari speaker ini. Kira-kira seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Tapi memang kalau untuk surveillance sih umumnya memang satu speaker itu satu kamera di lokasi yang sama ya biasanya. Lalu untuk gimana Pak Ihwaldi, ada yang mau tanyakan lagi atau ada yang masih kurang jelas mungkin? Oke, apabila ini kurang keras katakanlah ruangannya jangan terlalu luas, apakah diperlukan penambahan power system seperti amplifier kayak gitu di lokasi atau gimana? Oke. Untuk kamera IP audio dari Axis itu memang kita tidak menggunakan amplifier tambahan Pak. Jadi memang amplifiernya sudah ada di dalam sini, karena kan dia menggunakan POI ya, biasanya POI, jadi powernya dia juga yang sudah masuk ke sini, datanya sudah masuk ke sini, sehingga dayanya memang kita bisa bilang daya maksimal Pak. Gitu. Dia kalau saya nggak salah 15 watt ya untuk C1310 ini. Jadi memang kalau memang dirasa kurang, kalau misalnya gini, kita sudah deploy suatu IP audio system. Kemudian dirasa ada suatu area yang powernya perlu ditambah. Salah satunya tentunya kalau jawaban dari saya bisa tambah speaker, itu paling gampang sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ingin menambah speaker tapi lebih pengen punya speaker yang powernya lebih besar, kita bisa mengkombinasikan dengan network audio bridge dan ditambah speaker analog dengan amplifier terpisah Pak. Jadi audio bridge ini nanti terhubung ke amplifier lalu mengirimkan power ke speaker analog yang memang secara daya lebih mencukupi, bisa seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, dan tadi juga kembali ke pertanyaan sebelumnya, ya ini kira-kira produk yang digunakan untuk mengintegrasikan antara sistem full IP audio dengan analog misalnya. Kita ada C833 ini yang bisa terhubung dengan sistem analog atau amplifier, atau jadi dia bisa menjadi input untuk sistem amplifier yang konvensional. Kira-kira seperti itu Pak, seperti saya lupa. Ini kalau nggak bisa setting soalnya. Ini chatnya Pak Heri ya, Pak Heri. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya Pak Lutfi, untuk unit third party apakah hanya kamera saja? Untuk unit third party ya kamera saja untuk saat ini. Untuk license-nya apakah juga bisa? License, ini saya kurang paham. Tapi intinya third party itu hanya kamera saja untuk saat ini. Kemudian untuk Pak Sopan Sopian. Sorry, untuk license
Ini mungkin untuk license bisa untuk third party kamera, di mana? Oh, Ya. iya. Tadi kan kita ada yang core, ada yang universal. Nah, yang third party itu dia pakai yang universal. Jadi beda license. Ya. Gimana Pak Lutfi? Jawabannya bisa ya berarti ya? Ya bisa, tapi Jawabannya kamera berarti doang. bisa. Ya. Ya, tapi cuma kamera aja. Ya, betul. Pak Lutfi ada sudah menjawab? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Langsung ke Pak Sofan Sofian ya. Ini kayak lagi kayak ini mirip-mirip lagi siaran radio ya. Ada SMS, ada WhatsApp. Pak Sofan Sofian, misalnya ada customer yang lokasinya mirip di lokasi slide tadi. Pertanyaannya adalah jika akan implementasi metode follow me di area tersebut, apakah kamera konvensional sudah support dan bisa support? Follow me itu yang ini ya, trigger sama PTZ ya. Itu kalau kamera konvensional sih sebenarnya itu lebih ke fitur kamera sebenarnya. Kayak yang apa? Kita kalau kayak yang thermal gitu kita ada Axis Analytics, Axis Perimeter Defender. Jadi memang untuk perlu dari Axis seperti itu kamera thermal dan PTZ-nya. Untuk VMS sendiri kan sifatnya lebih ke manage saja, jadi ya dia hanya menerima saja seperti itu. Kalau solusi Axis saat ini untuk follow me, kalau misalnya yang Bapak maksud adalah tadi yang trigger dan follow PTZ misalnya, itu untuk produk Axis untuk saat ini. Kemudian Pak Edi Murtopo, bagi Pak Yudo, apakah produk Axis baik CCTV maupun akses dapat diintegrasikan ke BMS? Kalau bisa komunikasinya apa dan apakah ada license khusus ini? Secara produk Axis kita kalau access control saya masih kurang paham ya untuk integrasinya. Tapi untuk kamera kita punya API yang bisa terhubung dengan BMS harusnya. Itu kita sebut dengan VPEX, dan untuk list API-nya sendiri itu free. Kita tinggal daftar aja di web kita, di web Axis, axis.com. Ya registrasi sedikit, lalu masuk ke developer community, dan di situ kita bisa mendownload VPEX yang komplit untuk kamera khususnya. Mungkin ada access control, tapi saya karena belum pernah cek ya. Tapi kalau kamera sih ada. Dan kalau misalnya juga ingin dibutuhkan integrasi dengan VMS-nya, ACS-nya gitu, langsung ke ACS-nya, itu bisa dilakukan, tetapi memang ada syarat-syarat yang lebih rumit terkait NDA, lalu partnership, itu untuk mendapatkan informasi terkait integrasi dengan ACS. Lalu Pak Rowan, kalau untuk PPT kayaknya agak sulit karena tadi banyak yang numpuk Pak. Kalau kebetulan rata-rata memang kita bisa share untuk PPT saya akan lihat lagi, atau mungkin nanti dari Koneksindo bisa kita diskus dulu internal mungkin atau enggak, karena tadi banyak juga PPT yang agak materinya agak ditumpuk gitu. Jadi karena saat ini kita hanya bisa share untuk PDF, jadi agak sulit kayaknya, takutnya nanti jadi jelek. Tapi nanti kalau misalnya nanti recordingnya mungkin atau di-share gimana juga bisa. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan ingin mungkin ada diskusi dengan part atau dengan user, atau ingin memperkenalkan solusi yang tadi, oh kayaknya tadi ada solusi yang ini deh. Itu saya sarankan sih bisa langsung ngobrol aja sama Koneksindo ya. Dan Axis juga nanti kita akan coba mungkin bisa atur waktu untuk provide informasinya lebih lengkap lagi, kira-kira seperti itu Pak Rowan dan Pak Heri. Ya. Pak Yudo, nanti untuk yang recordingnya nanti saya share, saya post di YouTube, nanti linknya saya private, saya share ke partisipan hari ini. Oh, oke. Terima kasih Bu Michelle. Oke. Ada lagi mungkin? Ini sampai jam berapa nih? Mau kocok undiannya? Halo Pak Yudo, Pak Ya. Yudo. Iya. Pak, saya mau nanya dong Pak, yang mengenai yang kalau misalkan tadi kan Bapak menjelaskan ada akses juga bisa mendeteksi kendaraan masuk ya Pak ya? Oke. Nah misalkan dari kendaraan masuknya itu kita bisa nggak Pak dari akses memberikan mapping Pak? Jadi misalkan ini di mobil ada masuk nih di pabrik kita tuh. Nah kita pengen tahu nih dia itu kemana aja di pabrik kita biar kita proteksinya tahu
barang-barang apa aja yang masuk gitu Pak? Untuk saat ini saya belum ada solusi seperti itu saya. Belum pernah ketemu juga dari diskusi internal, lalu mungkin ada info dari itu, belum ada yang spesifik terkait hal tersebut, itu saya bilang. Yang gitu sih. Jadi saya bisa bilang mungkin untuk saat ini belum ada. Oke, berarti dalam artian dari akses ini masih untuk baca itu ya Pak, membaca kendaraan masuk aja gitu ya Pak, plat nomornya gitu ya Pak ya? Betul Pak. Kalau mappingnya belum ya berarti ya Pak ya? Belum. Oke, Mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak Yudo. Ya, terima kasih Pak Ivan, silakan. Iya, kalau untuk mapping untuk kendaraan Pak, biasanya yang banyak bisa dilakukan adalah pemasangan kamera di posisi-posisi strategis yang dimana Bapak perlu monitor, katakan dari pintu masuk, terus mereka katakan ke bagian pintu gudang. Nah, di situ biasanya nanti dari recording itu bisa di-trace Pak, dari kamera per kamera. Jadi mungkin akan dibutuhkan multiple kamera untuk monitoring kegiatan mobil tersebut di dalam area tertentu. Karena di saat ini, sepengetahuan kami tidak ada satu kamera yang bisa untuk monitoring seluruh kegiatan dalam satu area. Sorry Pak Ivan. Mungkin yang dimaksud lebih ke, ya karena dibilangnya mapping ya. Jadi memang pasti perlu multiple kamera gitu. Tapi ada ini loh Pak, jadi secara grafis tuh dia terlihat gitu kemana-kemananya. Sementara kan kalau memang dia multiple kamera untuk saat ini, misalnya dengan ACS gitu, ya paling ya secara manual, plat ini dia kebaca di mana aja, paling kayak gitu kan. Jadi nggak sifatnya nggak berupa mapping atau ada apa grafik lah gitu. Ya kalau grafik memang belum ada Pak, kalau grafik. Oke Pak, siap. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya. Oh ya, terima kasih juga Pak Ivan untuk inputnya tadi. Ya, Bu Michelle mungkin masih ditunggu berapa menit sebelum sesi undian? Mungkin masih tunggu 5 menit lagi kali ya Pak, kita tunggu pertanyaannya. Ya, siap. Sambil saya sharing sedikit juga, jadi dari Koneksindo sendiri, kita sedang ada promo untuk bulan April sampai dengan bulan September, untuk 3 partner pertama yang melakukan pembelian produk Axis end-to-end, berupa NVR, Axis Camera Station License, atau audio dari Axis senilai 150 juta, berhak untuk mendapatkan voucher sebesar 1,4 juta. Lalu untuk 5 partner pertama yang membeli solusi Axis, minimum sebesar 600 juta, yang ada produk end-to-end-nya sebesar 150 juta, berhak mendapatkan voucher 4,2 juta. Dan 2 partner pertama yang membeli solusi Axis dengan nilai 750 juta, di dalamnya menyertakan produk end-to-end senilai 300 juta, berhak mendapatkan voucher senilai 7 juta. Harga ini sebelum PPN, berlakunya ini untuk invoice yang jatuh tempo yang di tanggalnya itu maksimum 30 September 2021. Untuk informasi lebih selanjutnya mungkin partner-partner bisa menghubungi sales kami. Michelle bisa dikasih full screen supaya lebih jelas kebaca. Ya, betul, kan lebih jelas lagi kan. Jadi ya. Ya, mungkin kita masih tunggu 3 menit dulu ya Bu ya, untuk menunggu masih ada pertanyaan apa enggak. Nanti baru kita mulai untuk yang Wheel of Fortune ya. Jadi untuk hadiahnya hari ini kita ada 4 kali putarannya. Jadinya untuk putaran pertama mendapatkan Rp200.000, putaran kedua Rp300.000, putaran keempat Rp400.000, putaran ketiga Rp400.000, dan putaran terakhir Rp500.000. Hanya berlaku untuk 1 orang yang beruntung. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan partner? Kemudian saya juga mau ingatkan kalau ada rekan-rekan partner yang berminat untuk explore menjadi
audio atau ACS spesialis, Axis, silakan kontak atau silakan mengisi di kuesioner. Nanti kita akan hubungi, kita akan explore lebih lanjut. Oke. Ada pertanyaan tuh Bu Rusi Pak Yudo, tapi terkait LPR. Iya, tunggu. Berarti lihat di chat ya, sebentar. Untuk saat ini ya, Pak Lutfi ya, untuk LPR untuk saat ini belum Pak. Terutama untuk LPR yang ELPV ya, ELPV itu belum bisa. Tapi ya karena balik lagi, karena memang Axis juga memiliki third party partners untuk ACAP atau analytics, tentunya bisa jadi ada, tetapi kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu siapa yang bisa mendukung hal tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, sudah bisa? Michelle, sudah lengkap semua kuesionernya? Sudah lengkap, Bu. Sebentar. Boleh, kita start ya. Bisa dicek dulu namanya apakah sudah masuk? Mesti turun kali ininya, Iya. listnya. Jadi ada Pak Abi, Pak Agung, Pak Agus, Pak Andra, Pak Bambang, Pak Beni, Pak Binerko, Pak Bobi, Ibu Desni, Pak Edi, Bapak atau Ibu Febri, Pak Hari, Pak Heri, PT Interprima, Pak Iwan, Pak Johan, Pak Ihwaldi, Pak Martin, Pak Syahdam, Ibu Natasha, Pak Dodi, Pak Restu. Ini Bu Rowan ada 3 orang ya yang join. Itu Pak Rowan atau Bu Rowan ya? Itu kayaknya bisa, yang 3 bisa dihapus kali ya? Bisa dihapus? 2. Yang 2 dihapus. Dikasih itu aja 1, 2, 3 gimana? Karena kan memang ada 3 partisipan. Kayaknya harus 1 deh, nggak boleh. 1 ya. Oke. Iya. Terus ada Pak Romi, ada Pak Santoso, Pak Sarwo, Pak Sofyan, Pak Steven, Pak Suherman, Pak Marno, dan Pak Yanuar. Namanya ada yang belum masuk? Kalau menurut saya sih yang penting kalau memang sudah masuk ke partisipan, Nama saya belum masuk, Bu. Jultani. Isi polling gitu. Pak Jultani tadi ada isi polling nggak, Pak? Isi, Bu. Sudah saya submit. Pak Rowan ya, Pak Rowan tadi kayak udah masuk deh, Pak Rowan. Emailnya yang mana ya, Pak? Iya Pak Amiruddin, maaf karena nggak isi polling jadi nggak masuk ya Pak. Tadi itu Bu Rowan ada 3 namanya. Kalau gitu saya mulai dulu ya. Ini putaran pertama untuk yang Rp200.000.
Wah, Pak Marno. Selamat, Pak Marno. Pak Marno yang untuk yang pertama ya. Lalu untuk yang putaran kedua, Pak Binarko. untuk yang kedua Pak Binarko dari Bolamas ya. Lalu untuk putaran ketiga, untuk putaran ketiga dengan Pak Beni Romdani. Lalu untuk yang terakhir, Yang paling beruntung. Ya, Pak Restu. ya, untuk yang terakhir dengan Pak Restu. Jadi untuk yang pertama mendapatkan Rp200.000 dengan Pak Marno, lalu Rp300.000 dengan Pak Binarko, Rp400.000 dengan Pak Beni, dan Rp500.000 dengan Pak Restu Putra. Selamat untuk pemenangnya. Nanti setelah acara jangan live dulu ya. Nanti saya mau minta detailnya terlebih dahulu. Oke, ada informasi lain lagi dari Michelle? Dari Koneksindo sudah cukup sekian sih Bu informasinya. Yap. Oke. Oke, saya tutup ya kalau begitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Untuk voucher nanti kita kirimkan ke alamatnya atau mungkin nanti dari Bu Michelle akan dikontak Japri ke PIC bersangkutan. Oke. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Pak Yudo, terima kasih semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih Christian, terima kasih tim Koneksindo, terima kasih rekan-rekan partner. Senang sharing dengan teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Kalau memang ada butuh informasi atau apa yang butuh di support dari kami, jangan ragu, boleh kontak ke kami, boleh kontak ke Koneksindo juga. Oke, selamat siang semuanya, stay healthy, jaga kesehatan semuanya. Selamat siang, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk webinar ya Koneksindo. Ya, terima kasih kawan. Selamat siang, terima kasih.